Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walam saya Disyokin, kembali lagi di program ngobrol bareng Toko di channel yang biasa aja, menginspirasi juga enggak. Dan Toko kali ini bersama Mamang hebat tuh jadi kabuk ya bro. Enaknya tuh Manghe aja ya. Manghe aja. Biar lebih irit gitu ya. Sebetulnya gini, kemarin tuh ada satu tokoh yang pernah saya interview lah, ngobrol di episode yang kedua, yaitu Kang Destra. Dan Kang Destra itu seorang pelukis, seniman juga, yang dilukis wajahnya sama Manghe itu di barutan bolu. Iya, betul. Ada postingan di Facebook yang menandai saya juga, wow, ini adalah karya yang sangat luar biasa sekali. Kayaknya ini harus di-ngobrotin nih. Kang Destra, bisa nggak sih kita ngobrol untuk si Mamang hebat itu? Oh bisa. Ternyata orangnya tuh welcome bro. Aslinya welcome banget. Dan orangnya kayaknya baik banget nih. Cuman tampangnya aja yang serem bro. betul gitu. Makanya gimana, sehat? Alhamdulillah kamu kebetulan emang inilah kehidupan Manghe seperti ini, apa adanya. Dan emang gimana ya, dibilang ya nggak mewah sih, cuman apa adanya seperti inilah. Makanya tapi alhamdulillah udah kedatangan Kang Uul juga nih, yang sungguh sangat luar biasa. Udah nyempetin waktu juga buat Manghe, buat apa di acara ngobrol ya, di acara ngobrol gitu. Sebenarnya di ngobrol itu banyak banget yang pengen saya gali dari seorang tokoh. Jadi tokoh di sini bukan tokoh yang kita anggap sebagai orang kaya, orang ternama, enggak juga. Tapi di mana orang bisa menginspirasi, dan salah satunya Manghe nih bisa menginspirasi saya khususnya. Kok bisa nih ngelukis wajah gitu kan, mirip loh ini bro, ini mirip loh, ini wajah gue. Di balutan bolu. Ini profesi ini udah digeluti berapa tahun Manghe? Alhamdulillah kalau untuk si Mamang hebat ini mulai dari 2017. Emang awalnya saya basicnya bukan dari bolu, Bang Wah. Emang saya profesinya dulu bukan jualan bolu. Sangat bukan. Itu pokoknya bolu ini baru dari tahun 2017 itu baru ngerilis. Soalnya dari awal sebelum lari ke bolu ini Manghe sempet di jalanan. Gitu. Jadi Manghe aslinya orang jalanan gitu. Jadi biasa kuli di jalanan, seperti di proyek kayak gitu. Itulah intinya Manghe. Makanya dari awal Manghe nggak pernah bikin bolu sama sekali, nggak bisa, yakin gitu. Sebelum ngobrolin ke bolu nih ya, ini kan kalau misalkan usaha ya, secara penghasilan mungkin yang namanya proyek kan gede nih. Kenapa harus milih bolu? Nah itu Kang ya, emang gimana ya, tapi tetap di proyek juga Manghe bukan yang punya proyek, tapi kan Manghe cuman kerja di salah satu perusahaan, perusahaan. Cuman intinya yang dipetik sama Manghe, intinya pengen berhenti dari jalanan, itu aja. Yang ke satu ya mungkin Kang lebih tahu lah gimana kerasnya jalanan. Betul. Gimana terus sangat luar biasa kan yang namanya di jalanan, bergelutnya dengan orang-orang seperti kayak gimana. Betul. Gitu kan. Tapi kan kalau misalkan Manghe lari ke bolu, ya paling yang berat-beratnya sama oven, kepanasan, itu aja. Sesimpel itu. Bener itu. Kalau misalkan di jalan udah panas. Yang lebih parah ke orang-orangnya lah. Sebenarnya yang bisa bikin bolu itu almarhum bapak istri saya. Gitu. Jadi awal mulanya bikin kue di yang tingginya sampai 5 tingkat seperti itu. Padahal Manghe juga belum sempat lihat beliau ngebikin bolu seperti itu, belum sempat. Cuman lihat di foto-fotonya aja kan. Ada foto-fotonya seperti itu. Yang lebih heran lagi Manghe nggak bisa nih bikin bolu, tapi terakhir nih ini jadi agak mistis ya dikit. Ya nggak apa-apa. Tapi emang Manghe sangat yakin bahwa goib itu ada. Betul. Waktu
Beliau Bapak almarhum masih ada. Sebelum beliau meninggal, selama saya hidup dengan istri saya, nggak pernah nyuruh. Nggak pernah nyuruh. Pas pagi itu kok nyuruh gitu. Kalau bahasa Sundanya, pamencat dan bapak cangkel gitu. Jadi nyuruh mijitin Ya, gitu kan. nyuruh mijitin gitu kan. Itu intinya. Mahe juga belum ngeh. Ya udah dipijit. Oh udah, alhamdulillah rausen gitu kan. Bahasa enaknya gitu. Tapi ujung-ujungnya pagi dipijit jam seginilah. Malamnya jam Isa meninggal. Kan sangat luar biasa. Ternyata pas Manghe nanya ya ke ustadz, terus ke orang tua, ya mungkin itu yang dinamakan goib, yang Bapak almarhum mentransferkan ilmunya ke saya itu. Jadi dari situ mulai menggeluti namanya usaha bolu ini. Sangat luar biasa itu istri saya, dengan sabarnya, mensupport saya supaya latihan bikin bolu. Awalnya dipantau sama istri saya. Kalau sekarang alhamdulillah jadi bikin sendiri, mulai dari bikin bolunya sendiri, sampai ngerias sendiri, sampai ngelukis pun sendiri, sampai dibikin itunya, packaging. Itu belajar bikin bolu ini berapa lama sih Mahe? Kalau nggak salah dulu sempet belajar bolu ini sekitar sebulanan. Sebulan. Itu instan loh? Iya, sebulan. Yakin sebulan itu. Itu bisa dengan rasa yang memang enak lah ya, katakan enak lah. Terus sama hias juga? Iya, sama hias. Sebulan, 1 bulan. Yang lebih yang jadi jadi motivator tersendiri mama mertua saya. Nah, kan saya sering suka bikin henna anak-anak kan. Henna itu apa sih? Henna yang tato yang henna yang buat kawinan kayak gitu. Nah, seperti kayak gitu. Nah, setiap lebaran kan anak-anak kumpul di sini. Sama Manghe digambarin nih si tangannya pakai henna. Kayak batik-batik gitu ya. Yang kayak henna kayak gitu. Terus kata mama mertua, "Neng, kayaknya sih nggak pernah capek ya. Kalau misalkan dilihat-lihat kalau lagi ngelukis, cobain Neng, disuruh ngelukis di atas bolu gitu." Awalnya gitu. Itu 2017. Udah ngelukis wajah. Udah ngelukis. Awalnya kan tokoh-tokoh kartun kayak gitu. Nah dari situ mulai mencoba tokoh-tokoh seperti Bapak Bupati, Pak Jurudi Gunawan ya, lihat di postingan juga. Ya, terus Pak Wakil gitu. Terus juga para pemain preman pensiun, semua itu dilukis. Yang kebetulan katanya pernah kesini juga main ya. Alhamdulillah. Luar biasa nih, basecamp no. Memang hebat di sini tuh. Dulu di sini produksinya, cuman sekarang udah pindah ke daerah yang lain, tapi dekat juga di sini. Juga masih Wanaraja lah. Ini luar biasa lah ya. Nah gini, terus ngelukis wajah orang di atas bolu, susahnya gimana sih, Mak? Kalau susahnya sih ya sebenarnya gini ya, kalau yang namanya ngelukis wajah, paling ya disebut gampang, tapi susah gitu. Susahnya kenapa? Soalnya yang namanya ngelukis wajah itu kan harus mirip. Iya sih. Kalau misalkan nggak mirip, orang pasti protes kan. Mungkin kok kenapa wajah saya jadi kayak gini kan, seperti itu. Kalau misalkan tokoh kartun mah nggak apa-apa, misalkan nggak terlalu mirip juga kan. Yang penting kalau misalkan ini Doraemon, contoh gitu Doraemon kan orang udah tersugesti bahwa Doraemon seperti itu gitu kan. Tapi kalau misalkan orang kita harus lebih detail gitu kan. Betul. Harus lebih detail, itu yang emang lebih gimana ya? Emang paling susah. Kalau disebut paling susah kalau buat ngelukis wajah-wajah orang gitu. Udah berapa orang nih yang memang lukis selama berkarir jualan bolu?
Kalau dibilang banyak sih banyak ya. Banyak ya? Mungkin lebih dari 300. Wow, 300. Ya, lebih 300. Ini karya loh bro. Lebih dari 300 orang gitu. Berarti duitnya juga banyak dong. Bener gak sih? Ya, alhamdulillah Kang Wah. Jadi kalau misalkan kita estimasiin, kita bukan jual bolu kayaknya, Ya, Mang, ya, betul. tapi jual karya ya. Betul. Kalau bolunya kita bisa dapat berapa puluh ribu lah. Ya, betul. Ini kalau misalkan seukuran apa nih? Ini diameter 27. Diameter 27. Heeh. Ini ukuran segini dijualnya berapa nih? Biasa Mang ngejual 200. 200.000. Asli. Asli 200.000. Anjir, murah banget men. Murah banget cuy, asli. Jadi buat teman-teman yang mungkin sahabatnya, mantannya, atau pacarnya juga yang ulang tahun gitu Mang ya. Betul. Terus mau ngasih ke orang tua, mau dilukis di bolu, bisa langsung chat ke Mamang hebat nih. Ya, oke, Luar biasa. siap. Betul. Tapi gini Mamang, ini kan susah banget nih. Betul. Ketika kita ngejual 200.000, kalau menurut saya sih ya, ini karya, bukan bolu nih bro. Iya. Ini ngejual karya, itu murah banget Mang. Betul. Rugi nggak sih? Ngerasa rugi nggak sih gitu? Enggak, kalau buat Manghe emang ya dibilang ngerasa rugi enggak sih. Yang ke satu intinya Manghe kan numpahin rasa senang Manghe yang luar biasa, seperti lukisan itu. Soalnya emang dibilang senang, Manghe senang banget ngelukis gitu. Makanya emang Manghe juga kan bukan jual bolu. Mungkin bolu yang lain ada yang lebih enak daripada bolu yang Manghe gitu kan. Itu. Tapi Manghe biasa yang ditonjolin ngejual lukisannya itu. Betul. Terus yang keduanya Manghe ngejual bolu kan biasanya bolu ulang tahun itu identik dengan Black Forest. Kalau Manghe di sini khusus produk Mamang Hebat itu dibikinnya bolu gula merah. Bolu gula merah. Iya, apa bedanya Mang? Jadi beda. Kalau misalkan gula merah itu kan rendah kalori. Iya sih. Iya, rendah kalori. Terus bisa juga orang misalkan yang punya biasa tensi tinggi, biasanya kan kalau misalnya pakai gula merah nggak terlalu manis tuh, jadi bisa juga mengkonsumsi seperti itu. Oh, jadi gitu ya. Iya, jadi buat teman-teman yang pesan buat ultah juga itu pakai gula merah. Mudah-mudahan ini juga bolu Manghe bisa mengekspor keluar. Amin. Kenapa nggak coba bikin sketsa wajah di atas bolu tuh Donald Trump dikirim ke sana, ke Amerika gitu Mang? Nah itu yang jadi masalahnya kalau misalkan untuk jarak jauh Kang Wo. Soalnya kan si bolu hias ini kan riskan gitu. Riskan. Jadi kalau misalkan untuk jadi expire-nya tuh cepet ya. Yang satu itu. Soalnya kan Manghe nggak pakai bahan pengawet tuh. Paling ini 10 hari. 10 hari ya kuatnya? 10 hari ya, 10 hari. Soalnya kan tanpa pakai bahan-bahan pengawet gitu. Terus yang kedua, untuk jarak jauh Manghe riskan untuk pengiriman. Soalnya kan ini kan kalau misalkan keamanannya kalau kesentuh pasti rusak gitu. Beda lagi kalau misalkan barang-barang yang nggak rusak ya. Iya, betul. Bisa dikirim lama juga nggak apa-apa gitu kan. Betul. Nah, ngobrolin masalah Manghe yang suka ngelukis nih. Emang ada turunan dari sana gitu, mungkin dari orang tua, dari nenek, dari siapa, buyut gitu suka ngelukis, ada nggak sih? Kalau soal ngelukis emang nggak ada sih. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Feel Mamang aja yang gitu. suka ngelukis gitu. Suka ngelukis awalnya gitu. Nggak ada kalau dari ya nenek moyang leluhur gitu, nggak ada. Nggak ada yang sama sekali yang dari seni, nggak ada. Gitu. Cuman Manghe kalau dibilang motekar bangor ya bangor lah gitu. Oke. Gitu, kok sampai bisa pede kayak gini nih untuk ngerukis dan dijual dengan ya katakanlah punya harga lah ya gitu. Iya, betul. Iya, justru itu makanya Manghe kan gimana ya kalau dibilang kebanggaan tersendiri. Makanya dari awal juga Manghe nyoba ngelukis, terus
ternyata ada yang pesen, ternyata dia suka, ya enggak, kenapa enggak gitu kan. Ini lumayan nih, buat tambahan juga gitu. Makanya dari situ makanya mulai menggeluti terus dari 2017 sampai saat ini gitu. Luar biasa, sekitar 3 tahun lebih lah ya. Betul 3 tahun lebih. Tapi kemarin juga sih pas aku bikin story di WhatsApp gitu kan, ada beberapa teman yang memang udah tahu dengan produk Manghe dan udah mencicipi bolunya, katanya manis banget gitu. Gue belum bro. nanti soalnya istri gue pengen lihat, katanya oh ini bagus banget nih, katanya gitu. Makasih banget nih udah dilukis ini. Sama-sama Kang Uwa, mudah-mudahan ini keterima, mudah-mudahan juga enak dimakan. Pasti keterima, soalnya ini unik banget gitu kan. Ini satu karya yang memang sangat luar biasa sekali. Nah, untuk proses bikin kue dari nol sampai ngelukis nih, Manghe, ini butuh berapa jam, berapa hari gitu? Kalau untuk satu bolu ini dari awal pembikinan bolunya sampai manggang, sampai selesai, sampai ngerias kurang lebih 4 jam 5 jam. 4 jam 5 jam. Itu udah bisa dikirim? Udah bisa dikirim insya Allah. Cepet banget ya. Tapi biasanya kalau misalkan mau ada yang pesen minimal H-3 ya. H-3 karena banyak banget. Soalnya gitu. Bukannya lama pengerjaan paling 4 jam sampai 5 jam. Cuman ada lagi yang lain gitu kan, mungkin yang masuk orderan yang masuk juga gitu. Makanya gitu kan. H-3 udah bisa pesen, insya Allah hari haknya kita kirim. Makanya untuk produk Manghe, kalian tetap diam di rumah, biar Manghe yang mengirim sampai rumah. Itu 200.000 dikirim rumah? Betul. Wow. Luar biasa nih. Gitu. Habis dong sama ongkir, Mang. Ya, nggak apa-apa. Justru kan itu Manghe kan biar seperti ini ya Kang. Kan biasanya kan orang itu ada yang pengen ngebahagiain anaknya. Seperti itu. Pengen ngebahagiain anaknya supaya ulang tahun seperti gitu. Tapi misalkan terdiri dari seperti itu, misalkan uangnya kurang ataupun gimana. Betul. Kalau gitu kan makanya intinya meringankan supaya misalkan bolunya dapat tapi nggak pakai ongkos, misalkan kalau misalkan diem di rumah makanya yang kirim ke rumah gitu aja. Wow, ini nih satu pelajaran yang memang harus kita contoh. Usaha itu harus kayak gini, jadi antara pembeli dan juga penjual saling diuntungkan gitu. Betul itu aja buat Manghe ya. Itu menjadi prinsip ya Mang? Prinsip itu. Dan harus dilakuin? Harus. Jadi alasan yang pertama itu. Ada alasan lain kenapa harus dikirim sendiri? Karena gini ya, bukannya nggak percaya sama orang, tapi kan produk Manghe pengen keterima dengan intinya puas gitu, pengen puas. Jadi keterima dengan si konsumen itu puas, nggak ada kerusakan, terus nggak ada telat waktu lah seperti itu. Makanya selalu bikin sendiri, ngelukis sendiri, kirim pun sendiri. Luar biasa, ngomongnya strategi nih bro. Tapi untuk omset kita ngomongin per bulan aja Mang. Berapa kue yang keluar nih Mang? Kalau buat per bulan itu yang keluar kurang lebih 30 pieces. 30 pieces. Itu kan ya rata-rata lah itu. Rata-rata seperti itu. Ada lebih ada kurangnya juga ya, gitu kan. Yang namanya jualan kan seperti itu. Kadang selalu ramai, kadang ada sepi. Cuman rata-ratanya per bulan 30 pieces. Tapi kalau misalkan sekitaran orang-orang sini yang pengen pesen buat nikahan pasti ke Mamang ya? Alhamdulillah. Kalau sekitaran sini. Iya, kalau misalkan yang dekat-dekat
kayak seperti tetangga anaknya ulang tahun selalu pesan selalu. Pasti, ya. Terus ada juga yang tetangga yang sebelah sananya anaknya nikah sama Manghe, pesannya sama Manghe juga. Oh, dibikinin juga Dibikinin kayak gitu. juga. Sesuai dengan pesanan aja. Sesuai dengan pesanan. Pokoknya yang diameter 27, kemudian dengan sketsa wajah, lukisan lah kita sebut lukisan lah. Betul. Harganya 200.000 ya. Betul. Terus yang kemarin katanya ada di bawah 200.000. Ini bolo apa nih, Mang? Apa ukurannya emang kecil apa gimana? Kalau di bawah 200.000 ada sih, di bawah 200.000 itu kayak toko kartun. Oh, toko kartun. Itu kan biasa jual Manghe 175. 175? Iya, 175. Oke. Kayak misalkan ya toko kartun ya lah terserah mau konsumen maunya apa, misalkan contoh apa Hello Kitty ataupun apa seperti itulah, insya Allah. Itu udah apa ya, udah mainstream sih. Kalau menurut gue sekarang yang ekstrim tuh ya kayak gini bro, ini wajah gue dan ada logo Al Mutsaidnya juga, nama gue di sana. Luar biasa. Ini caplok fotonya dari mana nih, Mang? Nah, dari Kang Destra? Enggak, bukan. Ini kan awal, makanya saya ngobrol-ngobrol sama istri saya. Bu, tolong cariin fotonya Kang Uwel. Ternyata pas lihat di Facebook Kang Destra, ada juga Facebooknya Kang Uwel. Terus baru sama istri saya dilihat. Ya, ternyata ya ini banyak. Ya udah, coba lihat. Udah yang ini. Udah dicaplok aja langsung. Itu dah. Ini hak cipta bu. Tapi nggak apa-apa sih. Makasih banget nih udah ngelukis wajah saya nih. Mudah-mudahan kita juga nanti bisa syuting di Komedi Receh, karena aku juga sekarang lagi bikin salah satu karya kecil nih, Mang. Sebuah film pendek. Jadi bergenre komedi. Kita juga bisa mungkin kerjasama promosinya untuk Manghe di Komedi Receh nanti ya, bisa kerja sama. Siap Kang. Oke. Ini langsung on air loh bro. Nah gini Mang, dari pekerjaan dulu yang terus beralih banding setir lah ya. Betul. Ke jualan bolu. Ada nggak sih orang yang nyinyir? Wow. Ya ini yang sangat luar biasa ini. Ini yang sangat luar biasa. Harus. Dari awal Manghe kan awalnya di dunia jalanan. Boleh nih? Boleh, siap. Dari dunia jalanan, terus Manghe intinya banting setir ke ya bolu lah, dibilang bolu. Itu sangat luar biasa itu teman-teman. Ngeledek Wah, lah. bukan ngeledek. Itu ngeledeknya ada dua versi loh. Ada yang heureuy ya, ada yang serius nih. Justru ada yang serius juga ada. Ada. Malahan kayak gini. Wah, cenah masa cenah preman, ujung-ujungnya sekarang cenah ke yang lembek-lembek. Luar biasa kan. Oke. Emang dari awal Manghe juga. Wah, iya ya. Baper lah gitu ya. Wah iya. Wah, gimana ya? Gengsi lah, ada juga gengsi. Ada rasa gengsi. Ya yang namanya dari jalanan apa yang dunia jalanan kan keras, kuat nih kan dibilang kuat keras gitu. Ujung-ujungnya ke yang lembek coba. Kang bisa bayangin sendiri dah gimana sih? Makanya wah terus ledekan itu masuk terus, wah masuk. Ada yang ngeledeknya sambil ya lelucon kayak gitu, ada yang serius. Masa cenah preman jalanan dan sekarang jadi kelayang lembek. Udah Kang. Udah seperti itu lah pokoknya. Tapi sama Manghe dibikin satu motivasi. Intinya kalau bahasa Sunda buat pamecut. Lah. Tapi sama Manghe diterima dengan lapang dada. Oke, kata Manghe. Alhamdulillah. Emang makasih kata Manghe gitu. Kerekanan, alhamdulillah makasih. Enggak dibalas dengan rasa kesal. Emang kalau yang namanya kesal kan manusia. Wah, pengen kayak gimana gitu kan. Wah, ini orang ngeledek nih kayak gitu. Tapi sama Manghe udahlah, enggak apa-apa. Anggap aja ini sebuah motivasi buat saya biar lebih maju usaha saya itu. Makanya dari mulai situ ternyata wah ledekan dan masuk terus
Tapi saya dengan berdiri kokohnya, alhamdulillah sampai Pak Bupati sendiri ngasih itu teh sertifikat halal. Woi, luar biasa. Itu. Makanya dari situ teman-teman yang udah ngeledek ternyata bukan sekedar jualan bolu begitu. Tapi ternyata ada keunikannya itu. Makanya Bang He pengen untuk anak muda-muda sekarang nih, coba kalau misalkan buat misalkan pengen berjualan, coba jangan selalu disamain sama orang. Bikin yang beda daripada orang lain. Betul. Hanya pembeda yang bisa kita jual. Betul. Inovasi. Inovasi. Makanya inovasi Mamang Hebat ini bolunya dari gula merah. Terus di atasnya bisa dilukis wajah gitu aja. Wow, yang jadi pembeda. Ini ya. Ini serupa dengan saya, cuman saya kan di bidang musik nih dulu ya. Betul. Banyak banget yang ngeledek dengan saya bikin beberapa produk entertain juga, tapi lebih ke komersil. Dan banyak yang ngeledek. Dan sekarang tuh ada orang yang ngeledek dan sekarang tuh dia minta bantuan saya untuk nge-arranger musik mereka gitu. Betul. Ada nggak sih cerita serupa dari yang saya alami gitu kan? Orang yang ngeledek artinya haters lah. Betul. Pesan ke kita ada nggak sih? Ada. Justru kan semuanya bro, ada semuanya. Justru kayak gini Kang, emang dulu kan ngehinanya sangat luar biasa. Iya, dibilang sakit ya sakit. Tapi ternyata ujung-ujungnya sekarang pas saya udah lihat mungkin kan, tapi kan pandangan orang beda-beda ya. Mungkin pas udah lihat sekarang postingan sama ya kalau dibilang sama orang-orang yang orang-orang penting lah, seperti Pak Haji Rudi, seperti Pak Wakti, terus sampai harian Garut pun meliput, terus Kang Igi ya, Kang Igi, sampai Kang Jayadi dari Liputan 6, itu juga sampai meliput sini, sempat juga ke sini. Wow. Gitu. Preman pensiun ke sini juga. Iya, makanya mungkin pandangan orang makanya kan beda-beda gitu. Mungkin lihat postingan itu juga si Mamang Hebat ininya dekatnya sama orang-orang itu, makanya dia mungkin nggak tahu ya, malu sendiri ternyata pesan. Iya, tertarik. Kalau misalkan makanya nggak lihat postingan seperti itu, mungkin nggak ada apa-apa, biasa aja. Tetap tukang bolu, nampai mungkin kayak mungkin. Tapi ternyata ya seperti itu ya, alhamdulillah. Tapi tetap kita ambil hikmahnya aja. Betul. Ambil hikmahnya. Mungkin kalau misalkan nggak ada orang seperti itu, nggak ada orang yang menghina ke kita, mungkin kita nggak bakalan seperti ini. Tetap di zona aman aja. Betul. Gitu kan? Nggak bisa keluar untuk inovasi gitu. Betul. Benar sih. Itu pernah gue alamin bro. Terus yang paling unik ada Kang, apa tuh? Merek dagangnya itu labelnya kan Mamang Hebat. Itu dia yang pengen saya yang pengen saya tanyain tuh, kok Mamang Hebat gitu. Makanya ini harus dijelaskan sama semua konsumen. Iyalah. Sama semua penggemar khususnya bolu-bolu Mamang Hebat. Di sini Mamang Hebat itu bukan ya dibilang ya, mungkin kata Mang He juga kan mungkin pandangan orang beda-beda kan, yang mengartikan beda-beda. Mamang Hebat mungkin cuma dipakai merek hebat, mungkin dia sombong kan kayak gitu kan. Enggak, hebat. Kan itu branding. Iya, branding kan mungkin hebat, belum tentu hebat udah dibilang hebat kan gitu. Tapi mudah-mudahan jadi doa itu kan. Betul. Mamang Hebat. Hebat itu sebenarnya bukan bukan hebat, bukan. Tapi ini singkatan. Singkatan. Mamang Hebat itu singkatan, bro, bukan nama itu. Mamang Hebat kalau mamangnya asli itu. Mamang itu panggilan orang Sunda lah. Orang Sunda lah.
Itu. Paman kalau di ya paman gitu. Mamang hebat. Kalau mamangnya itu asli, tapi yang hebatnya halus itu harus di garis bawahi. Hebat itu bukan berarti bagus, mantep, tapi herang babatok. Itu Kang Ul. Jadi translate-nya gini bro, herang babatok itu kan memang kelihatan ya, ini gondrong banget gitu. Identik gitu kan, Identik botak gitu. Jadi botak itu bukan. Jadi herang itu apa sih mang? Bening. Bening ya. Bening ya. Kalau babatok itu kepala. Kepala. Jadi bening kepala hebat itu gitu bro. Jadi herang babatok gitu ya. Jadi hebat gitu. Makanya takutnya gitu kan, kalau Manghe takutnya kan penilaian orang, wah ini ngomong hebat, dibilang ngomong hebat, sehebat apa sih? Nah takut kayak gitu, sehebat apa sih? Mungkin kayak gitu. Tapi tetap yang di sini harus digarisbawahi hebat itu herang babatok gitu ya, biar lebih tahu gitu, biar lebih paham gitu. Emang alhamdulillah pas di searching juga belum ada merek Mamang hebat itu belum ada. Belum ada. Jadi lisensinya kita yang pertama. Iya, makanya sama dinas UMKM Garut, juga sama dinas UMKM provinsi, makanya udah punya hak paten. Makanya udah berbadan hukum itu loh. Punya pekerja harian kah atau karyawan lah gitu disebutnya, atau emang sama sendiri, masih sendiri gitu Mang? Kalau buat karyawan ada sih, paling juga buat ngiris gula, terus ke yang satunya lagi buat ngegramasi, terus yang satu lagi paling buat ngebersihin cuci kayak loyang bekas itu lah ya. Yang ngebantuin ada 2 orang. Ada 2 orang ya? 2 orang. Di karyawan 2 orang selama prosesnya itu dibantuin nih. Jadi teman-teman juga bisa niruin, tapi kayaknya untuk niruin ngelukis ini susah banget. Ini zaman gue mohak bro. Tapi mantap ini Kang Ul. Makanya saya pilih yang ini. Itu foto itu full efek loh. Ya. Aslinya kayak gini. Tapi mantap Kang Ul, asli. Makanya ini maaf nih, pas awal mula ngambil nih, nggak bilang dulu soalnya biar surprise gitu kan. Saya tuh pas waktu dikirim Mamang dulu yang chat, saya tuh udah punya nomor loh Mang. Iya betul. Nomor tuh udah punya nomor, cuman saya lagi ada kerjaan karena betul, sekarang tuh lagi bikin usaha bukan bikin usaha sih, nanam kopi Mang. Betul. Saya lagi di kebun. Wah mantap. Oh ya udah nanti aja lah sore gitu kan. Betul. Ternyata ngubungin duluan kan gitu. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi ya. Betul. Kita baru pertama ketemu juga, kita baru pertama kenalan juga, ternyata orangnya welcome, istrinya juga welcome bro, asli loh. Dan kayaknya benar-benar marketnya tuh udah didesain sedemikian rupa dari 2017 tuh harus kayak gini gitu Mang ya. Betul. Nah sebelum ngomongin pandemi corona nih, yang berkaitan dengan produksi bolu Mamang hebat nih. Nama asli siapa sih? Oh iya betul. Nah ini penting nih. Saya pas waktu ngobrol sama Kang Destra, itu namanya kan Kang Yana kan? Iya betul. Kang Destra saya nyebutnya. Betul. Nah kalau Mamang siapa sih namanya? Kalau untuk nama asli saya Rijal Mulyana. Wih keren bro. Rijal Mulyana. Emang dari awal 2017 bisa dibilang jadi meluas Manghe itu. Oh Manghe itu. Makanya jadi sampai saat ini Manghe aja gitu. Itu kan vokalis Armada ya Rizal. Iya. Kalau ini bukan ini yang itu teh netral. Bagus kan, bagus nih. Pertempuran hati ya. Betul. Selain hobi ngelukis nih ya, yang menjadi sebuah mata pencaharian, ada hobi lain nggak sih Mang? Kalau hobi lain nggak ada kalau sebenarnya emang cuman itu aja lah, ngelukis. Paling juga nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Itu satu hobi Manghe cuman itu aja. Makanya ngabisin waktu selalu di rumah.
bikin bolu sama ngelukis itu aja. Soalnya itu yang jadi hobi, sangat hobi gitu, sangat hobi Manghe untuk ngelukis. Ini ada satu persamaan sih ya, sama saya juga nih Mang. Karena kalau saya tuh hobinya itu dari dulu kan entertain ya, Betul. ngeband, ngemusik, kemudian siaran yang kayak gitu lah ya. Dan menjadi salah satu mata pencarian utama juga yang sekarang saya jalani gitu ya. Ya, betul. Ada kesamaan juga nggak sih ketika saya tuh, saya nggak suka holiday loh Mang. Nih sama. Asli. Berarti kita sama dulu dong. Saya nggak suka holiday. Sama. Kalau misalkan ke pantai kemana, saya nggak suka loh. Justru Manghe sama malahan yang jadi cocoknya istri saya pun nggak suka keramaian. Manghe juga kurang begitu suka gitu kalau di tempat keramaian, ngerasa bising gitu. Makanya kalau di rumah pun buat pekerjaan Manghe yang lukis itu ada ruangan khusus harus hening gitu kan. Jadi nggak suka keramaian, makanya ngabisin waktu sehari-hari di rumah aja. Apalagi lagi pandemi ini. Di rumah aja. Ngomongin pandemi ini ya, banyak banget yang curhat ke gue soal penurunan omset. Betul. Soal susahnya cari kerja, soal banyak banget yang berhubungan dengan ekonomi. Kita ngobrolin masalah bolu memang hebat nih. Betul. Ada penurunan omset nggak sih Mang? Oh sangat ada. Justru pas lagi kemarin rame-ramenya si corona tuh. Itu strategi pemasaran harus kayak corona tuh Mang. Betul. Mantap ya. Bisa sedunia tuh, bisa 2 minggu sedunia bisa langsung terkenal. Wah mantap. Pas ada corona itu, pas pandemi kebetulan kan sebelum ada pandemi ke Manghe itu ada yang udah pesen cake wedding sampai di cancel kalau nggak salah 6 gedung. Wow. 6 gedung itu. Dan itu budgetnya pasti gede nih. Budgetnya kalau yang satu ya lumayan lah. Yang satu itu 3,5 juta. Kalau cake wedding itu. Cake wedding 3,5 juta. Itu 6 itu. 6 gedung itu. Yang di cancel. Yang di cancel ya. Makanya terus bolu ulang tahun pun pas waktu kejadian pandemi nggak ada satupun yang pesan. Mungkin ya mau yang pesennya si konsumen mungkin merasa takut, mungkin dengan keadaan seperti itu takut keluar ataupun misalkan meskipun dia diam di rumah, saya yang kirim, takut saya mungkin yang kena di luar terus kesana gitu. Karena emang parno sih Mang. Ya justru itu parno gitu. Jadi semua profesi juga kayaknya kedampak ya. Iya, semuanya itu luar biasa. Penurunan berapa persen Mang? Wah itu lumayan, hampir 85% ya. Merosot banget itu, sangat luar biasa. Kalau saya 95% Mang. Iya. Saya kerja di event organizer kan. Betul. Itu kedampak banget loh. Sama. Ternyata bukan saya juga. Iya, betul. Tukang bolu juga seperti itu ya. Apalagi kan yang di nikahan itu kan nggak boleh kan katanya, makanya betul. Si bolu kan jadi di cancel. Boleh nikah, cuman kan maksimal 10 orang. Iya 10 orang kan. Harus jaga jarak juga. Betul. Terus pertanyaannya malam pertama gimana? Yang itu. Terus yang kedua kan yang namanya di pesta pernikahan pengen wow kan, betul. Wow. Terus kan orang tuh harus tahu gue nikah nih. Banyak gitu. Orang terus gue nikah, terus nih bolu gue nih kan kayak gitu kan. Nih gue mau potong bolu kan seperti itu. Tapi kan ternyata pas pandemi itu udah semuanya aja. Tapi alhamdulillahnya ya bukan alhamdulillah sih, tapi ya tetap kita harus bersyukur sama Allah. Alhamdulillah masih dikasih kesehatan itu aja. Itu yang paling utama. Banyak yang nggak seberuntung kita Mang. Betul. Saya boleh diminum dulu. Sebetulnya kalau misalkan di ngobrol nih Mang ya, kita bisa sambil ngerokok. Mama ngerokok nggak sih? Ngerokok. Oh, ngerokok. Bisa sambil ngerokok, boleh aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bebas aja di sini. Kita buat dan kita upload itu bukan untuk anak di bawah umur loh Bang. Betul. Jadi kita
uploadnya itu untuk 18 tahun ke atas. Ya. Oke. Kita kalau misalkan ngomongin, gue nggak peduli politik nih. Tuh. Gue penikmat aja lah. Bodo amat. Mau gimana juga. Pemimpin siapa juga bodo amat. Itu kalau menurut saya bodoh. Tuh. Nah, banyak banget teman-teman yang mungkin saat ini tuh kita belum dibebasin, benar-benar dibebasin nih, Mang. Oleh pemerintah yang bikin regulasi lah ya. Dari yudikatif, eksekutif, terus legislatif juga nih, Mang. Corona ini pandangan Mang Hebat yang menyita bener-bener ekonomi kita, menurut Mamang ada campur tangan politik nggak sih? Kemungkinan bisa ada, kemungkinan enggak. Gimana ya, jadi kayaknya sih. Soalnya kan perekonomian jadi merosot seperti ini. Bener, semuanya. Semuanya, tapi ini semua kalangan kan. Iya. Bukan yang di atas, bukan yang di bawah, semua kalangan kena dampaknya semua. Makanya ya mungkin juga kan, mungkin ada juga lah yang menunggangi gitu. Tapi untuk produk nih, ada nggak sih inovasi-inovasi yang akan Mamang keluarkan sama tim gitu kan? Insya Allah untuk ke depan makanya juga pengen berinovasi lagi. Berinovasi ya mungkin lebih daripada seperti ini. Tapi mudah-mudahan ada idenya juga. Terus intinya mudah-mudahan ada izin Allah, itu aja. Betul. Kalau ngobrolin pendapat emang dari dulu sama sekarang nih, beda mana nih? Ya kalau pendapatan mah dulu sama sekarang ya lebih gede dulu. Cuman berkahnya itu makanya kan ngambil yang keberkahannya. Mungkin dulu emang lebih gede, tapi keberkahannya kurang, mungkin kan gitu, mungkin seperti itu. Makanya kalau di bahasa Sunda segala teu cukup gitu. Tapi untuk saat ini di Bolu, meskipun kalau orang memandang berapa sih harga bolu seperti itu kan? Iya sih. Berapa sih harga bolu gitu? Tapi kan yang ambil ya ininya lah, enak gitu kan? Enak di hati, enak. Terus yang ya makanya dapat hidayah seperti itu, makanya dari bolu kok bisa mesantrenin anak sampai satu mobil juga ada. Alhamdulillah. Itu rumah gede. Betul, Kang Ul itu. Kalau bisa dibilang mobil itu dari sini. Wow. Dan soalnya kalau lagi di jalanan mah makanya semuanya habis. Satu kalimat yang bisa menginspirasi saya khususnya. Kuncinya harus seperti apa nih, Mang? Intinya tetap semangat, tetap yakin pada pendirian, dan yakin pada Sang Maha Kuasa itu. Wow, 3 poin ini. Semangat, pendirian, yakin sama Tuhan. Terus ada juga satu lagi. Apa tuh? Jangan lupa minta doa orang tua itu. Oh, itu yang lebih itu paten, kunci. itu Kunci. Paten. Ya kalau misalnya nggak ada kunci nggak bisa masuk Betul, dong. Betul. Jadi kita harus ngambil dulu kuncinya. Kan kalau misalkan kita nggak punya kuncinya, nggak mungkin kita bisa ngebuka si pintu itu kan. Betul. Seperti itu. Makanya kan ada peribahasa, ada ridho orang tua pasti ada ridho Allah gitu. Kalau misalkan nggak ada ridho orang tua, udah semuanya beres, tamat deh. Udah itu aja. Itu. Pokoknya 3 poin dan 1 kunci itu beneran nyampe nih buat kita semua gitu. Mudah-mudahan bermanfaat juga ya. Amin. Dan satu proyek lagi kita akan syuting di Komedi Receh bersama Mamang Hebat, Herang Belatok. Siap, tinggal di like ya. Pasti. Kita nggak boleh minta. Oh nggak boleh minta. Itu pengemis namanya. Betul. Kalau lu suka, lu terinspirasi ya udah klik subscribe. Betul. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa, skip aja gitu aja. Betul. Simpel kan? Simpel. Soal simpel itu makanya agak kesinggung. Apa namanya? Simpelan dong. Jadi punya apa? Punya singkatan masing-masing. Singkatan masing-masing. Simpelan dong. Simpelan dong ini gitu enggak. Iya segede bro. Ya. Kalau gue nggak ada. Sabar. Hah? Sabar.
segala baru. Segala baru. Aduh. Tapi itu ada gen juga sih, emang kalau dulu lu mah gak bakalan gede, emang kenapa? Emang sih ayah nggak gede sih, mah cuman tinggi aja gitu. Emang sekarang juga udah nikah udah gimana? Mau gede mau gendut susah juga. Susah. Nah, kalau Manghe dulu kecil nggak sih? Kecil dulu. Dulu kecil. Gede. Sekarang gede. Emang dari orang tua pada gede. Cuman emang pas ada gen juga. Lagi bujangan emang kecil. Tapi sekarang jadi ya seperti inilah. Gue udah gak bujangan nih. Aduh ya Allah. Ya mudah-mudahan video ini menginspirasi dan kita akan ngobrol lagi bersama tokoh-tokoh yang lain. Dan ini sangat luar biasa sekali. Jadi nanti kita bikin thumbnailsnya, fotonya seperti apa, karya Manghe itu seperti apa. Teman-teman juga harus bisa menikmati kuenya Manghe gitu ya. Jadi terima kasih udah nonton video ini dan kita bakalan kembali lagi bersama Manghe di Komedi Receh Indonesia. Saya Wal Mustahid. Saya Mamang Hebat Bakery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.